Assalamualaikum, selamat siang Bapak dan Ibu. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik Pak. Terima kasih telah hadir dalam proses mediasi hari ini. Saya Oka Jibril Fatah Karamatu Sifa selaku mediator bersertifikat yang akan membantu jalannya mediasi pada siang hari ini. Perlu saya tegaskan, ada beberapa poin nih yang akan saya sampaikan untuk mediasi ini. Jadi saya tegaskan, saya ini bersifat netral, tidak memihak pada salah satu pihak, dan semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia. Mediasi ini bertujuan mencari solusi yang terbaik, yang adil, bukan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kita akan membicarakan masalah Bapak dan Ibu dengan harapan menemukan kesepakatan yang damai. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah bersedia? Ya, saya sangat bersedia Pak. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke inti, kita bolehkah kalau kita ini buat tata tertib biar enak nantinya kita mediasi? Boleh Pak. Oke. Ada masukan dari Bapak atau Ibu atau mau dari saya? Terserahkan kepada Bapak saja. Oke, jadi ada beberapa aturan yang akan kita sepakati. Yang pertama, tidak ada yang boleh berbicara tanpa seizin saya. Gimana? Setuju Pak. Dua, sampaikan pendapat secara bergantian, jangan saling motong. Oke? Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan, bahasa Indonesia. Yang ketiga nih, yang terakhir, ini keputusan akhir tetap ada di tangan Ibu dan Bapak. Saya hanya sebagai penengah saja. Apakah aturan ini bisa diterima? Bisa. Kalau bisa, kita lanjut ya Pak ya. Kita lanjut ke intinya. Jadi Bapak datang kemari itu ingin ini ya sebenarnya, bercerai ya? Betul. Boleh tahu? Kalau boleh tahu Bapak, alasan Bapak ingin bercerai itu apa? Alasannya itu Pak, karena rumah tangga kami ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi Pak. Karena sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, sehingga ya intinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi lah Pak. Karena itu saya mengajukan perceraian. Baik. Berarti menurut Bapak Mas Yuki, itu masalah utamanya itu sering terjadi pertengkaran. Betul Pak. Yang tiada ujung, tiada akhir, gitu. Betul. Kalau menurut Ibu, bagaimana pendapat dari Ibu? Memang benar Pak, kami sering bertengkar. Saya merasa kurang mendapatkan perhatian dan sering menghadapi masalah sendiri. Saya dianggap istri yang tidak becus mengurus rumah dan anak. Sebenarnya saya masih berharap bisa memperbaiki, tetapi jika memang sudah tidak bisa, saya menerima perceraian. Baik, saya tangkap maksud Ibu ya. Jadi Ibu masih ingin memperbaiki, gitu? Iya Pak. Tapi juga jika perceraian ini jadi jalan yang terbaik, bagaimana? Gimana Bapak? Ibu masih ingin mempertahankan Bapak? Kalau saya sudah tidak mau. Nggak mau. Karena saya tidak begitu susah lagi Pak dengan pertengkaran ini, sehingga saya ingin mengajukan pisah saja ke Pak. Kalau begitu saya juga tidak mau Pak. Cukup sudah sampai di sini, hanya ingin bercerai dengan dia. Apakah tidak lebih baik kalau kalian berdua ini bersatu kembali demi anak? Saya sudah tidak mau Pak. Sudahlah Pak, saya ikut kemauan dia. Saya juga sudah capek. Keputusan ini memang sudah bulat? Sangat bulat Pak. Ibu? Sudah tidak bisa Saya juga dipertahankan sudah lagi. bulat. Emang benar-benar ini yang kalian inginkan? Benar Pak. Iya Pak.
Inikah yang terbaik? Sangat terbaik Pak. Oke, keputusan di tangan Bapak dan Ibu ya. Betul. Kita lanjut ke pembahasan ini. Boleh kita bahas untuk hak asuh anak? Boleh? Boleh. Agar untuk memfasilitasi nanti di persidangan lebih cepat selesainya. Pertama ini soal anak. Bagaimana kesepakatan ibu dan bapak mengenai anak? Kalau dari saya Pak, anak itu tetap bersama dengan ibunya karena anak itu masih kecil. Tetapi saya ingin tetap bisa bertemu dan menafkahinya. Berarti bapak tetap ingin bertemu. Kalau nafkah itu wajib ya. Terus kalau di ibu gimana? Saya juga ingin anak tinggal bersama saya. Saya tidak merasa keberatan jika Pak Marzuki ingin bertemu dengan dan menanggung biaya karena itu juga tugas ayah untuk menafkahi anak Pak. Jadi ketika Pak Marzuki ini ingin bertemu si adik, boleh? Boleh. Berarti kesepakatan hak asuh anak itu pada ibu, sementara bapak ingin ada hak mengunjungi Betul Pak. dan juga menafkahi. Betul? Saya sarankan kalau untuk mengunjungi itu kita buatkan jadwal kunjungan gitu ya, biar lebih nyaman kan, biar nggak mengganggu kesibukan ibunya juga. Setuju? Setuju. Setuju. Terus ke pembahasan ini, kan ketika bapak menikah itu memiliki aset yang apa ya namanya, yang dikembangkan bersama atau disebut biasanya itu harta gono gini. Ini mau dibagi secara hukum atau bapak bagi sendiri? Dibagi secara hukum ya Pak, biar adil. Bagi secara hukum. Gimana? Saya juga setuju asal pembagiannya jelas. Kalau secara hukum insya Allah jelas. Berarti harta akan dibagi sesuai aturan hukum dengan daftar aset yang akan dibuat untuk mempermudah pembagian. Gimana? Setuju? Setuju. Setuju. Oke. Jadi dari mediasi yang kita lakukan di beberapa menit yang lalu, saya menemukan beberapa kesimpulan. Yang pertama, bapak dan ibu ini benar-benar pengen berpisah. Dengan catatan, perceraian ini dilakukan dengan cara damai tanpa saling merugikan. Betul Pak. Setuju? Setuju. Baik. Terus untuk hak asuh anak itu pada ibu Sri, dengan hak kunjungan bagi Pak Marzuki dibolehkan dan mewajibkan nafkah kepada anak. Terus untuk harta dibagi secara adil berdasarkan hukum dengan daftar aset yang akan disusun di kemudian hari. Bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan rangkuman saya? Saya setuju Pak. Setuju? Kalau setuju, mungkin kita tidak perlu berlama-lama lagi karena kita sudah menemukan titik terang. Kita menemukan titik terang bahwa Bapak dan Ibu sudah tidak ingin lagi bersama dengan apa ya, Bapak kekeh dengan kemauan Bapak dan Ibu juga mengikuti kemauan Bapak. Saya hanya sebagai penengah, jadi keputusan benar-benar di Ibu dan Bapak. Saya hanya menengahi. Kalau memang itu yang terbaik, ya udah, memang itu jalannya, berarti dari yang di atas. Jadi mungkin kesepakatan itu yang akan yang dicapai oleh Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya Bapak dan Ibu Sri. Kesepakatan ini akan mempermudah proses hukum di pengadilan nantinya. Saya berharap meskipun berpisah, Bapak dan Ibu tetap menjaga hubungan baik demi masa depan anak. Tetap menjalin silaturahmi, tetapi dengan status yang berbeda. Mudah-mudahan apabila kelak menemukan pasangan lagi,
Mudah-mudahan tidak terjadi yang tidak diinginkan. Demikian mediasi hari ini saya nyatakan selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ibu dan Bapak berjabatan.